Ini cerita tentang penghormatan orang Dayak kepada bumi dan alam. Tentang orang-orang yang percaya bahwa restu leluhur menjadi keutamaan untuk tanah yang subur. Tarian persembahan kepada bumi menjadi salah satu cara untuk mengucap syukur. Tradisi itu lazim dikenal dengan sebutan hudok. Tidak mudah untuk mencapai Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur. Perjalanan hanya dapat ditempuh dengan dua cara, udara dan sungai. Bila tidak punya kemewahan mendapatkan akses pesawat, kita diharuskan menempuh perjalanan darat dahulu selama 12 jam. Itu pun baru setengah perjalanan yang dilanjutkan melintasi Sungai Mahakam. Dengan rute jalan darat mengarah ke Kota Tenggarong, lalu dilanjutkan ke arah Kutai Barat, sajian keindahan Mahakam sudah mulai menyapa di perjalanan. Pelabuhan Tering merupakan salah satu akses untuk melanjutkan perjalanan ke Mahulu. Di sini, sebagian masyarakatnya bekerja di pelabuhan dan sebagai penyedia jasa transportasi. Fasilitas pelabuhan pun bisa dikatakan seadanya dan belum tertata rapi. Namun, hanya di pelabuhan inilah Mahulu mendapatkan kiriman persediaan logistik dari Samarinda. Tarif untuk menyeberang relatif mahal karena penggunaan bahan bakar yang cukup tinggi. Tarif yang dikenakan oleh para calon penumpang untuk menyeberang ke Mahakam Hulu itu berapa sih? Kalau dari Tering ke Ojo Bilang, Longbagon itu 300. 300 ya. Kalau dari Tering ke Makebo 150 ya. Ke Lutan 150, Data Bilang 150, Lunghubung 200. BBM-nya kalau kita mudik 200 liter. 200 liter. Nah, kalau milir 140. Ada barang titipan juga dari masyarakat gitu ketika kita menyeberang ke Ujung Bilang itu barangnya seperti apa aja? Kadang ada dos kecil, apa kerpat, apa buku, macamnya mereka kirim. Itu kalau biayanya 50.000 aja. 50.000 per paketnya ya? Ya, per paket. Sungai Mahakam yang harus dilintasi menuju Mahulu merupakan sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Sungai ini bermuara di Selat Makassar. Sungai yang membelah Kutai ini memiliki panjang sekitar 920 km. Bagian hulu berada di wilayah Lung Apari, perbatasan Malaysia. Di sepanjang Sungai Mahakam terdapat berbagai subsuku Dayak yang hidup berdampingan dengan alam. 4 jam perjalanan terbayar dengan panorama yang sungguh memikat, hingga mengantar kami ke salah satu kebanggaan tanah Mahulu, yakni Dinding Tebing Mahakam. Batu dinding kapur putih yang membentang 800 meter dengan tinggi 120 meter terlihat gagah. Berbagai versi cerita rakyat mewarnai sejarah dinding ini. Konon, di bibir sungai ini terdapat suku Longwei yang berprofesi sebagai perompak sungai. Karena jengah dengan perilaku mereka, seluruh suku bersatu dan memburu mereka hingga lari ke dalam gua dinding dan bersembunyi. Kala senja menyapa, perjalanan terpaksa kami hentikan. Kapal cepat atau speedboat yang kami naiki harus bersauh di pelabuhan Sungai Ujo Bilang yang merupakan ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu, Kecamatan Longbagun. Kampung ini adalah jantung distribusi kebutuhan sandang pangan ke seluruh pelosok daerah hingga ke hulu sungai. Jika kemarau tiba,
Kondisi sungai Mahakam menjadi tidak bersahabat. Tidak jarang perahu karam dan pasokan kebutuhan ke pelosok tersendat. Salah satu faktor utamanya adalah morfologinya ya, keadaan medan ya morfologi lah, topografinya itu yang keadaan alamnya yang pegunungan dan pegunungan tinggi gitu, jadi sangat butuh waktu dan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur di medan seperti itu gitu. Kemudian juga dukungan anggaran yang sangat minim sekali, jadi sehingga kita terlambat juga untuk mengerjakannya. Jadi sekarang disubsidi dari pemerintah 500 per drumnya, supaya kita bisa jual 8.000 itu Pak. Yang buat itu akses biaya yang cukup mahal. Kalau situasi baik, kita sampai di Lumbagun aja. Kalau musim kemarau kita sampai di Longiram, itu lebih gila lagi harganya. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan dari Ujo Bilang ke jantung Kalimantan dengan jalur sungai. Tidak heran, tarif sewa speedboat mencapai 20 juta rupiah atau 700 ribu rupiah per orang karena terdapat belasan jeram yang dikenal sebagai riam panjang. Agar speedboat tidak terbalik, sebagian penumpang harus turun dan berjalan di tengah bebatuan untuk kembali bertemu di depan. Hal ini sama seperti yang dilakukan para pengirim barang ke desa. Namun, pemandangan di kanan dan kiri Sungai Mahakam sungguh membuat takjub. Asri tak tersentuh oleh tangan usil manusia. Meski disuguhi keindahan alam di sepanjang perjalanan, kami tidak bisa menutup mata. Perjalanan ini penuh resiko bertaruh nyawa. Dan inilah yang harus dihadapi masyarakat Dayak di pelosok setiap harinya. Udara begitu sejuk di lembah Mahakam. Di pelosok Mahalu yang serba terbatas, pembangunan lebih lambat dari perkampungan yang ada di hilir sungai. Hanya transportasi sungai yang bisa diandalkan. Namun, bukan suku Dayak, bila mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan alam seperti leluhurnya. Mereka cukup mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kami tidak akan mati di tanah kami sendiri. Itulah kalimat yang sering mereka lontarkan. Dari zaman dulu mereka ya tetap bertahan hidup dengan kondisi apa adanya seperti ini, menyesuaikan dengan keadaan alam seperti itu. Ya mereka bertani seperti biasa, menanam padi, kemudian menanam sayur mayur untuk kebutuhan hidupnya.
itu mencari hasil hutan seperti rotan, seperti damar, garu. Suku Dayak di Mahulu masih menggunakan metode pertanian tradisional. Kebetulan saat ini adalah musim penghujan dan bertepatan dengan kalender bulan tanggal tanam atau pembibitan. Suku Dayak menyebutnya sebagai nugal, ritual penanaman padi. Seluruh desa memiliki kebiasaan yang sama dalam melakukan tradisi bercocok tanam. Pernah orang Dayak dicap itu merusak hutan katanya karena ladangnya berpindah-pindah. Sesungguhnya bukan demikian. Kami berpindah-pindah dalam lingkaran yang sama. Jadi misalnya tahun ini membuat ladang di sini, tahun depan ke sini lagi, tahun depan ke sini. Sampai sekian tahun, 5 atau paling lama 10 tahun kembali ke sini lagi. Ketukan bambu mengiringi proses perjalanan ke Nugal. Ini adalah pemberitahuan kepada para leluhur dan dewa di Kayangan bahwa suku Dayak akan melakukan penanaman padi. Lahan dengan berbagai jenis tanaman seperti jagung, sawit, tebu, dan padi inilah yang dikembangkan oleh petani Dayak di Kalimantan Timur. Dengan menggunakan kayu yang diruncingkan pada ujungnya, para lelaki yang memimpin rombongan mulai mengelilingi lahan, diikuti kaum perempuan yang menggenggam benih. Yang dipercayakan untuk ini melihat waktu ini kita pakai ukuran bulan atau ya ada gunung di sini yang ada kelihatan itu patokan dari nenek moyang kita dulu. Dan mereka memakai alat pengukur ditancapkan di tanah sambil melihat putaran matahari itu. Apabila sudah pas menurut kalender di bulan, begitupun ukuran itu, kita sudah mengumpulkan masyarakat. Kapan waktunya kita menugal ini? Untuk mengharapkan keberkahan dari dewa, tidak cukup dengan melakukan nugal. Dayak Mahulu mulai menyiapkan hudok yang didapatkan secara turun-temurun sebagai warisan keluarga. Biasanya, tiap rumah memiliki topeng hudok untuk menyambut pesta rakyat. Topeng yang terbuat dari kayu jelutung ini akan disisipkan dengan daun-daun pisang yang masih segar untuk menguatkan kesan dewa yang memberkati kehidupan alam. Menurut mitosnya, topeng hudok ini itu ciptaan roh yang di luar manusia, bukan manusia gitu. Yang kami bilang namanya itu Tok Jelibaan Tok Hudok. Jelibaan itu ular tedung, ular kobra. Tok itu roh, hudok itu topeng itu. Hudok pada umumnya memiliki wajah seperti burung. Hal ini adalah perwujudan paras dari Dewa Hunyang Tenangan, dewa pemelihara padi. Namun, bentuknya bukan merupakan pakem mutlak bagi masyarakat Dayak. Biasanya, tiap desa memiliki gaya topeng sendiri.
Hari ini, sang tuan rumah akan menyelenggarakan prosesi hudok Pekayang sebagai upacara wujud syukur bulan tanam tunggal. Hudok adalah topeng. Pekayang memiliki arti saling mengunjungi. 12 desa datang bertamu ke Lumpakat yang membawa hudok untuk menari bersama. Turun-temurun yaitu kesenian. Tapi kesenian ini berkaitan dengan adat yang saya bilang tadi. Dia berkaitan dengan adat Tugal. Nah, sudah kita nugal, baru kita bisa berbuat hudok. Kalau kita belum nugal, belum juga kita bisa buat hudok. Hudok tidak kita laksanakan waktu menebas, waktu panen, tidak. Tetapi waktu menugal. Itu pokoknya saya bilang tadi, kalau ada orang raja yang pusat adat, mereka itu harus mengadakan adat tugal dulu. Lebih dari 500 penari berderap kaki mengepulkan debu di sekitarnya. Dengan gagahnya, mahkota bulu enggang menjulang menemani para hudok menuju ke halaman lamin adat desa. Tarian hudok ini dipopulerkan oleh suku Dayak Bahau dan telah menjamur ke seluruh provinsi Kalimantan Timur. Bagi beberapa suku Dayak, tarian keramat ini hanya bisa dilakukan pada saat masa nunggal saja. Selama 3 hari 2 malam, suku Dayak melakukan pesta dengan melakukan tarian hudok atau ngarang hudok. Tarian hudok ini dipercaya akan memanggil roh-roh leluhur dan dewa-dewa yang ada di Kayangan turun ke bumi dan dikumpulkan pada satu tempat. Sehingga ini akan menjadi berkat kepada tanah Mahulu dan merata di seluruh bumi. Untuk formasi dalam menari, para hudok harus terpisah di tengah. Para penari pengiring berada di barisan terluar. Hal ini menggambarkan para dewa sedang merasuki topeng hudok yang dipakai para penari tengah. Dan manusia ikut menari bersama dengan para dewa. Banyaknya jumlah lapisan pengiring tergantung jumlah peserta yang berminat untuk bergabung. Orang di Kayangan tidak bisa bertemu langsung dengan manusia. Sebab takut manusia ini kualat gitu. Kalau melihat roh dari atau makhluk dari dunia lain gitu ke kita, ya kita ketulahan atau ya itu tadi bisa sakit atau bisa kesurupan atau bisa apa. Nah, caranya mereka bisa ketemu dengan manusia ini, jadi mereka dari sana di alam sana mereka masuk dalam topeng hudok itu, terbungkus dalam topeng hudok itu. Jadi roh itulah yang datang dalam topeng hudok dan menari itu tarian hudok. Para penari hudok dituntut untuk berperilaku seperti burung atau sesuai dengan karakter topeng yang mereka bawa.
Di sela tarian, biasanya muncul hudok khas kampung masing-masing. Menjadi tarian teatrikal. Hudok babi disuguhkan dan menjadi tarian teatrikal. Ketika sore dan letih mulai menghampiri, para penari akan berteriak dan mengeluarkan nyanyian pembakar semangat. Itu supaya para penari di saat mereka agak loyo akan membangkitkan semangat untuk menari kembali. Pakai kostum ini memang berat, panas, namun karena senang untuk menari ya rasa panas itu hilang gitu. Ya, seakan tak kenal lelah, kami pun terus larut dalam irama tufung dan gong hingga menyambung fajar. Setelah prosesi hudok Pekayang usai, para sesepuh adat lazim merundingkan siapa tuan rumah untuk gelaran hudok berikutnya. Sebab ini bukan sekedar perayaan, namun juga bentuk syukur untuk persahabatan yang luhur. Untuk menentukan siapa dan kampung mana yang menjadi tuan rumah di kemudian hari atau tahun berikutnya, biasanya setelah berkumpul semua kontingen atau kampung-kampung yang diundang, di mana kampung yang diundang itu diharuskan atau biasanya dipastikan kepala adat masing-masing kampung ikut. Kepala adat dan staf masing-masing kampung inilah yang pada hari kedua biasanya melakukan rapat. Dan di rapat itulah mereka menentukan di mana kampung yang menjadi tuan rumah di tahun berikutnya.